Puji nama Tuhan, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari dengan segenap hati kita boleh datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kasih setianya kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita satukan hati kita mengangkat kehidupan kita di hadapan Tuhan untuk menjadi ibadah kita hari ini bagi Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Aba ya Bapa, Tuhan kami yang sungguh baik, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk waktu ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Umat Tuhan dimanapun saat ini berada, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap ibadah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tiba saatnya untuk kita berkumpul bersama memuji memuliakan Dia. Dia Tuhan Allah kita, Dia Raja kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan Allah kita. Mari puji dan tinggikan Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Dia, Allah dan Raja kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh keselamatan itu Dia berikan bagi kita. Karena itu mari kita terima dengan segenap hati kita. Kita membuka seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan biar mata kita pun boleh terbuka dan melihat keselamatan yang daripada Allah dicurahkan bagi kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu bagi kami
selalu baru setiap hari Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau ya Aba ya Bapa. Bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus, ini hidup kami ya Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu.
Engkau Tuhan, dan kami menyembah dan kami memuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang lebih lagi dalam hadirat. Kita boleh melihat dan merasakan semua kebaikan daripada Tuhan, semua kasih setia yang daripada Allah, keselamatan yang Dia berikan, anugerah yang Dia berikan dalam hidup kita. Mari nyatakan itu lewat pujian kami. Mari nyatakan itu lewat penyembahan kita kepada Dia, lewat nyanyian dan mazmur kita bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu, glory, kasih, ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami umat-Mu ya Allah. Di tempat kami berada saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing maupun kami yang dalam perjalanan Tuhan, kami angkat hati kami Bapa, kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu, kami angkat hati kami untuk meninggikan, untuk mengagungkan, untuk memuliakan, untuk menyanjung Engkau Allahku. Engkau Tuhan kami, tiada seperti Engkau Yesus. Kau Allah kami, Kau Bapa kami. Hati kami mau terpaut padamu, kami mau mengenal-Mu, kami mau melekat padamu. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Kami mau berjalan dalam iringan-Mu Tuhan, dalam tuntunan-Mu Bapa. Pegang kami Tuhan, pegang kami Bapa. Terima kasih Yesus, makasih Tuhan. Dan biar dengan anugerah yang Engkau berikan Tuhan, memampukan kami untuk mengiring Engkau lebih lagi ya Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kehendak dan rancangan-Mu Bapa. Maka tergenapilah apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk berserah hanya kepada-Mu Tuhan, dan melihat semua perbuatan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Tolong kami Yesus, Roh Kudus mampukan kami mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ini adalah satu kerinduan kami, yaitu jadikanlah setiap kami menjadi satu bejana yang siap dibentuk untuk menjadi sesuatu yang indah, yang akan dilihat bahkan dilirik dan juga disukai oleh banyak orang. Tuhan tolong setiap kami agar ketika terjadi pembentukan, kami pun tetap tunduk dan taat atas pembentukan yang sedang terjadi. Tiba saatnya kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Tuhan, bentuk kami melalui firman-Mu, karena hanya dengan firman-Mu saja yang menjadi pelita bagi setiap kaki kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Terima kasih kepada yang terkasih Bapak Gembala Pendeta Dr. Puri Marbun atas kesempatan yang kesekian kali untuk saya melayani pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema waspadai roh anak sulung. Dengan sebuah landasan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu ya telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat yang terakhir 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dengan tema pada malam hari ini, waspadai roh anak sulung. Bapak Ibu Saudara, roh anak sulung itu merupakan roh yang sangat tidak baik bagi saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikatakan adalah seorang Kristen. Kenapa roh itu merupakan roh yang sangat tidak baik? Karena dari ayat yang sudah kita baca pada malam hari ini, kita dapat melihat ada beberapa contoh yang sangat baik dari kehidupan anak sulung ini. Ya kan? Dari kehidupan anak sulung ini. Itu contoh yang sangat baik bagi kita ketika kita hidup di dalam rumah. Anak sulung dia hidup dalam rumah sedangkan adiknya yang bungsu hidup di luar rumah. Di mana ini seorang ayah memiliki dua orang anak yang sulung dan bungsu. Ketika yang bungsu meminta harta benda untuk dibagikan, setelah dia mendapat segala sesuatu dia berangkat dari rumah untuk menghabiskannya. Tetapi yang menariknya dia tahu rumah, dia tahu tempat. Ketika sudah dia di titik terpuruk, ada tempat untuk dia pulang, yaitu rumah. Berbanding terbalik dengan kehidupan kakaknya. Kehidupan kakaknya, dia sudah pasti taat kepada bapaknya. Kakaknya pasti hidup baik-baik saja karena hidup di dalam rumah.
ya kan, hidup dalam anugerah bapaknya. Apapun yang di dalam rumah itu pasti sudah jadi miliknya karena harta sudah dibagi dua. Bahkan dia selalu melayani bapaknya. Tetapi yang perlu diwaspadai ada hal yang tidak baik dari kakaknya ini atau anak sulung ini. Nah, itu yang perlu saya dan saudara waspada. Itu yang merupakan sesuatu yang sangat bahaya ketika datang kepada kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi kesalahan? Apa yang perlu saya dan saudara waspada dari roh anak sulung ini? Yang pertama yang saya catat, yaitu iri hati atau cemburu. Yang pertama yang saya catat, iri hati atau cemburu. Ketika adiknya pulang, dia tidak tahu adiknya sedang balik ke rumah. Ketika dia balik dari luar, dari menjaga harta bendanya di luar, ternak atau apapun itu, dia balik, dia melihat ada apa nih di rumah saya. Dia bertanya kepada hambanya, apa yang sedang terjadi di rumah? Hambanya bilang, adikmu sudah balik. Sebenarnya sebagai seorang kakak ketika mendengar adik yang hilang datang, pasti bangga dan senang, oh adik saya kembali. Tetapi terbalik, dia iri hati. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu yang baik yang ayahnya berikan kepada adiknya. Itu maka dia timbul iri hati. Pak Bu, Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, mari kita sama-sama melihat. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, di situ menuliskan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. So, kita sebagai orang Kristen perlu waspadai. Karena ketika kita memiliki iri hati, kita yang dikatakan orang yang tinggal di dalam rumah apa? Rumah komunitas rohani. Rumah apa? Kita yang tumbuh dalam satu gereja lokal, kita yang tumbuh di dalam komunitas-komunitas yang di luar gereja lokal, kita perlu waspadai ketika kita memiliki iri hati. Jangan-jangan ketika kita melihat ada seperti saya, melihat mungkin kok kenapa adik saya, ya kan, karena saya anak kedua punya 2 adik. Kenapa mama hanya adik dan adik yang dapat hal-hal yang baik? Pasti sebagai kakak akan ada iri hati. Kenapa dia terus, dan dia terus, kenapa saya tidak? Nah, firman Tuhan pada malam hari ini dalam Yakobus 3 ayat 16 mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yuk, mari kita koreksi diri kita ketika kita ada di dalam satu rumah tangga, ketika kita ada dalam satu gereja lokal, ketika kita berada dalam satu komunitas rohani, apakah kita sudah benar-benar baik atau kita memiliki 1% iri hati? Ketika ada 1% iri hati, itu merupakan virus yang sangat tidak baik yang perlu kita tolak di dalam nama Yesus. Yang perlu kita hindari. Karena ketika ada iri hati, maka apa? Yang berikutnya firman Tuhan mencatat, mementingkan diri sendiri. Terserah lu mau baik tidak baik, ngapain saya peduli, saya urus diri saya sendiri. Ya kan? Tetapi yang Tuhan inginkan, yang Yesus inginkan sebagai pengikutnya, saya dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri. Karena ketika ada iri hati mementingkan diri sendiri, maka ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat yang akan dilakukan. Dan ketika ada iri hati, itu merupakan kunci iblis untuk mengacau balaukan satu komunitas, untuk mengacau balaukan rumah tangga yang ada, untuk mengacau balaukan setiap gereja-gereja lokal yang ada. Untuk itu tidak heran lagi ketika kita melihat sekarang rumah-rumah tangga Kristen sedang diombang-ambingkan. Banyak godaan bagi bapak muda, bagi mama muda, bagi bahkan yang sudah tua-tua pun banyak godaan, ya kan? Karena apa? Karena membuka peluang bagi 1% tadi yang saya katakan, iri hati. Yang kedua, apa yang perlu saya dan saudara waspadai dari roh anak sulung ini? Yang saya catat yang perlu kita waspadai dari roh anak sulung ini, yaitu apa? Tidak tahu haknya. Dia tidak tahu haknya. Siapa dia sehingga dia harus memprotes kepada bapaknya. Di ayatnya yang ke
Mari kita melihat lagi dari pembacaan kita yang tadi, Lukas 15. Lukas 15. Ayatnya yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dia tidak tahu haknya, siapakah dia harus protes bapaknya. Seringkali kita dalam kehidupan seorang Kristen sering protes Tuhan. Tuhan, kenapa hal yang sangat tidak mengenakan yang terus saya alami? Tuhan, kenapa saya sudah berbuat yang baik tetapi selalu yang tidak baik yang selalu di-spill oleh orang lain. Tuhan, kenapa saya selalu disalahkan oleh pemimpin? Tuhan, kenapa saya selalu dikata-katain oleh mama di dalam rumah? Tuhan, kenapa saya selalu tertolak di circle-circle pertemanan? Pasti ada. Selalu menyalahkan Tuhan ketika hal yang buruk menimpa kehidupan ini. Tetapi ketika hal yang baik yang terjadi, apakah mau menyalahkan Tuhan? Untuk mengucap syukur saja saya menjamin kurang. Pasti lupa Tuhan. Untuk thank you Tuhan atas berkat yang sudah saya alami. Dia tidak tahu haknya. Bahkan di ayat 31, di situ menuliskan bahwa kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebenarnya kita sebagai orang yang tinggal di dalam rumah gereja lokal, rumah tangga, rumah komunitas, kita harus tahu hak kita. Siapa kita? Kalau di rumah saya sebagai anak. Kalau di sekolah atau di bangku studi perkuliahan saya sebagai mahasiswa. Di komunitas saya sebagai anggota komunitas karena saya bukan ketua, saya bukan pengurus dan lain sebagainya. Kalau kita tahu haknya pasti kita tidak akan protes kepada pemimpin kita. Sebagai orang yang tinggal di dalam rumah pasti dia tidak akan protes pemimpinnya. Tidak ada pemimpin dalam dunia yang baik, bos. Pemimpin yang sempurna hanya Yesus. Bahkan Yesus dalam kesempurnaannya pun masih tertolak oleh ahli-ahli Farisi. Kenapa saya katakan tertolak? Karena ahli-ahli Farisi selalu mencari kesalahan, tapi tidak temukan kesalahan daripada Yesus. Seringkali orang-orang yang tinggal di dalam rumah tidak tahu haknya. Ya, seperti anak ini. Sebenarnya dia sudah tahu dia punya hak. Bapaknya sudah bagi segala harta benda, bahkan tadi firman Tuhan mengatakan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebenarnya dia sudah harus tahu dan bahkan dia harus sudah memiliki sesuatu kerinduan ketika adiknya pergi dan tidak balik-balik. Dan ketika adiknya balik pasti itu menjadi satu sukacita yang sangat penuh. Tetapi seperti yang sudah poin pertama saya sampaikan, karena ada iri hati. Ketika ada iri hati maka tidak tahu hak. Dia akan protes Bapa. Begitupun kehidupan seorang Kristen. Ketika tidak tahu kapasitas siapakah dia pasti akan protes Tuhan dan terus menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, dari apa yang perlu saya dan saudara waspadai dari roh anak sulung yang saya catat. Yang ketiga yang perlu kita waspadai dari roh anak sulung, merasa benar. Ini yang merupakan hal yang paling terpenting dari iri hati dan juga tidak tahu haknya. Ini yang perlu saya dan saudara spotlight atau highlight atau tandai. Merasa diri paling benar, merasa paling benar dari yang lain sebagainya. Dan merasa paling benar ini merupakan spirit atau sebuah roh yang perlu kita tolak, yang perlu kita jauhi, yang perlu kita bereskan ketika ada 1% merasa diri paling benar, roh merasa diri paling benar. Karena ketika kita menyembah pasti kita sudah, oh saya paling rohani nih dari teman saya, singer yang di sebelahnya. Saya paling rohani nih dari teman-teman se-circle rohani saya. Saya paling dewasa rohani dari orang-orang di STT. Saya paling rohani dari orang-orang di gereja lokal di tempat mana saya bertumbuh.
roh ini adalah roh yang sangat tidak baik Bapak Ibu. Merasa paling benar. Karena bisa saja dia merasa benar, dia mengalami hadirat Tuhan. Bisa saja dia merasa benar, segala yang dia sudah lakukan adalah benar. Tetapi yang perlu diwaspadai ketika memiliki rasa lebih benar dari orang lain, itu yang perlu diwaspadai. Karena apa? Karena itu merupakan sesuatu masalah yang perlu dibereskan dalam kehidupan ini. Karena ketika memiliki rasa paling benar dari orang lain, sudah pasti ada ingin menghakimi, bahkan sudah menghakimi. Seperti anak sulung ini, dia menghakimi adiknya. Tadi di dalam ayat yang ke-30, dia menghakimi adiknya dengan kata yang sangat kasar. Yaitu apa? Telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Sangat kasar. Yang seharusnya sebagai anak jangan mengeluarkan kata sekasar itu depan orang tua. Tapi dia mengatakan, baru saja anak Bapak telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur. Dia merasa diri dia paling benar sehingga dia menghakimi adiknya dengan menggunakan kata pelacur. Begitupun dalam kehidupan kekristenan kita, ketika kita merasa diri paling benar, pasti kita akan mencari kesalahan orang lain dan kita akan terus pakai satu kesalahan menutupi 1000 kebaikan yang telah dia lakukan. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Merasa diri paling benar akan timbul menghakimi dan juga menghakimi orang lain. Kalau kita merasa diri benar atau merasa diri paling benar, itu adalah satu virus yang perlu kita tolak dalam nama Yesus. Adalah satu virus yang perlu kita delete di dalam kehidupan, terutama dalam hati ini. Ya kan? Apalagi kita yang bertumbuh dalam satu rumah tangga, merasa diri saya paling benar dari adik saya merasa paling baik daripada kakak saya merasa paling baik dari tetangga saya, maka pasti saya akan menjudge kakak saya. Apapun yang dia lakukan pasti saya bilang, mah selalu salah, tidak baik dan tidak baik. Apapun yang adik saya buat pasti saya akan bilang tidak benar. Karena apa? Karena saya merasa saya paling benar daripada dia. Kenapa saya pakai contoh diri saya? Karena saya anak kedua dari 4 bersaudara, yang ambil STT cuma saya, kakak saya sudah menikah, adik 2 saya sekolah ambil jurusan yang umum. Pasti ketika saya mengambil sekolah STT, pasti saya akan berpikir, saya sudah belajar tentang Alkitab, saya akan lebih benar dari mereka. Belum tentu. Ada poin-poin tertentu yang perlu saya belajar dari kehidupan mereka. Walaupun saya kakak, saya harus banyak belajar dari adik saya. Walaupun saya adik, saya pun harus tunduk dan taat kepada apa yang kakak saya katakan. Begitupun juga dalam kehidupan kita, di dalam komunitas-komunitas rohani, di dalam gereja-gereja lokal di mana tempat saya dan juga Bapak Ibu bertumbuh. Ada contoh di dalam Alkitab yang sangat baik hidupnya, yang sangat bagus. Tetapi apa? Dia ketika merasa diri paling benar, maka hidupnya hancur, selesai. Siapakah dia? Ayub. Firman Tuhan mencatat dia hidupnya benar, hidupnya sangat berkualitas. Bahkan dia takut akan Tuhan. Dia tidak pernah berbuat serong. Firman Tuhan juga mencatat bahwa ketika sebelum dia dicobai oleh iblis, hidupnya sebelum sangat jatuh. Iblis pergi, minta maaf nih, iblis lobby, bagi saya mengatakan pakai kata lobby, iblis lobby ke Tuhan. Boleh tidak yang satu ini? Yesus ACC, silahkan tapi nyawanya jangan kau ambil. Ya kan, silahkan tapi nyawanya jangan kau ambil. Ayub adalah orang yang sangat benar, hidupnya berkualitas, tetapi Alkitab atau firman Tuhan mencatat ketika dia merasa diri paling benar, maka ada satu kata yang keluar dari mulutnya yang membuat dia jatuh. Dan iblis pakai itu untuk apa? Mengambil harta benda, anak, istri, sahabat. Dia jatuh
jatuh dan sangat jatuh, hidupnya mulai lagi dari nol. Bahkan firman Tuhan mencatat dia sakit, sakitnya itu borok, bahkan borok itu dia maaf kata pakai beling untuk menoreh ketika borok itu mulai gatal. Pak, sangat-sangat menyedihkan kehidupan Ayub. Apa yang dia tidak punya? Segala sesuatu dia punya kok, hidup sudah sangat nyaman. Tetapi hanya karena dari satu perkataan, dari hati dia merasa diri paling benar, maka keluarlah satu perkataan yang membuat dia hancur. So kita sebagai anak di rumah, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam komunitas, gereja lokal dan dimanapun kita bertumbuh, kita perlu menjaga hati. Supaya apa? Dari hati kita tidak ada rasa paling benar, tidak ada timbul untuk menghakimi yang lainnya. Karena hakim yang adil cuma satu, Yesus. Ketika Yesus datang kedua kalinya, dia datang untuk mengangkat setiap orang yang hidup benar. Bahkan dialah yang menjadi hakim yang adil. Pak Bu, dengar baik, anak-anak muda, dengar baik. Kita adalah sesama pendosa. Kenapa sesama pendosa mau spill dosa orang lain? Ya kan? Yuk mari kita terus kerjakan keselamatan di dalam Tuhan. Terus menghidupi firman Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan iri hati. Kita harus tahu hak kita. Kita harus tinggalkan merasa diri kita paling benar. Kita tinggalkan ingin menghakimi orang lain. Supaya apa? Kita tetap berfokus kepada janji-janji Tuhan yang baik dalam kehidupan ini. Supaya setiap janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita, setiap orang di sekitar, di rumah kita jadi berkat. Dimanapun kita berada, kita membagikan shalom Allah. Kita membagikan sukacita Allah. Bahkan ketika orang mendengarkan nama kita pun, oh anak itu sangat baik. Oh bapak itu sangat baik. Oh ibu itu sangat baik. Karena apa? Karena kebaikan Yesus dari yang kita alami, yang kita bagikan bagi orang sekitar. Itu yang hidup kita merupakan Injil yang terbuka yang akan dikecap bagi setiap orang. Ya kan? Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Jangan menyia-nyiakan ibadah kita. Kita yang rajin menyembah. Kita jangan hanya karena satu kesalahan orang membuat kita penyembahan kita sia-sia. Jangan hanya karena kita mau fokus kepada kesalahan orang. Membuat ibadah kita 14 tahun yang sudah dibangun sia-sia di hadapan Tuhan ketika dia datang. Hanya karena mau spill kesalahan orang. Karena ketika merasa diri paling benar, maka fokus hidup bukan kepada yang lainnya, kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Tetapi apa? Yang sebenarnya kita harus punya fokus hidup bukan kepada siapakah saya, tetapi siapakah Yesus di dalam saya. Siapakah Yesus di dalam saya? Ada perumpamaan tentang dua orang yang datang ke dalam bait Allah. Di mana dua orang ini satunya ahli Farisi, yang satu orang yang berdosa. Ahli Farisi ini dia mengatakan bahwa dialah yang paling baik. Segala sesuatu sudah dia lakukan. Tetapi apa? Dia tidak diterima di hadapan Tuhan. Yang dikatakan bahwa orang Farisi ini berkata kepada Tuhan ketika dia berdoa, aku bersyukur karena aku membayar perpuluhan, aku bersyukur karena aku membangun segala kebaikan kepada orang tuaku, kepada orang sekelilingku, sementara orang yang di belakang, dia berkata apa? Ini adalah seorang pendosa. Dia memukul diri. Dan dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah kasih karuniamu kepadaku. Dan ampunilah aku, orang yang berdosa ini. Si pendosa dia tahu diri. Lalu Yesus berkata apa? Dari kedua ini, doa mana yang akan dijawab? Semua orang menjawab, pasti doa yang di depan. Karena segala kebaikan dia buat, dia berpuasa, dia beribadah dan lain sebagainya, dia lakukan.
Tetapi kata Yesus tidak. Doa yang didengar adalah doa yang di belakang. Orang yang hidup karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Pak Bu, bagi saya selalu memakai kata, saya adalah butiran debu yang dipercayakan Tuhan untuk hidup. Untuk itu, marilah pakai kehidupan yang ada, bukan untuk iri hati, bukan untuk tidak tahu hak siapa saya, bukan untuk merasa paling benar lalu menghakimi. Tapi butiran debu ini memakai hidup yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika sudah tahu berdosa, mengaku dosa, karena dia adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi saya, Bapak, Ibu, Saudara, yang tidak melihat dosa sebanyak apa yang sudah kita lakukan, sejauh apa, sekelam apa kehidupan kita, tetapi dia melihat ketika kita sudah di titik yang sangat jauh, apakah kita mau melangkahkan kaki untuk balik, karena dia menjadikan hidupnya sebagai apa? Sebagai rumah yang ketika kita lelah, berlari jauh, mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk dunia, dia menjadikan rumah untuk, yuk balik nak, sini. Karena titik untuk ketika kita balik, bukan ke teman untuk curhat, bukan ke pendeta untuk sampaikan, bukan ke sahabat, ke mama papa. Bagi saya tempat curhat terbaik ketika sangat berada dalam titik terpuruk, hanya Yesus melalui hadirat. Dia yang mengerti bahasa tetesan air mata saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sekalipun ketika kita tak sanggup berkata-kata, Roh yang ada dalam kita membantu kita untuk berkata-kata, menyampaikan setiap keluh-keluh yang kita alami. Karena kalau kita menyampaikan kepada sesama manusia, pasti dia hanya bilang, oh kasihan. Kalau untung-untung kalau didoakan. Kalau setelah kita balik, dia berbicara kepada yang lainnya, terima kasih Tuhan. Tidak bisa menyalahkan dia, menyalahkan diri sendiri. Karena apa? Menjadikan si dia menjadi tempat penyampaian keluh yang salah. Tempat penyampaian keluh yang salah kehidupan ini hanya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, dari tema firman Tuhan pada malam hari ini tentang waspada roh anak sulung, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, yang perlu kita waspadai dari roh anak sulung, yaitu iri hati. Kita perlu waspadai supaya tidak ada iri hati di dalam hidup ini. Yang kedua yang perlu kita waspadai dari roh anak sulung, yaitu tidak tahu haknya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita waspadai dari roh anak sulung, yaitu merasa benar. Untuk itu, bagaimana supaya kita bisa menghindari ketiga hal ini? Yaitu hanya dengan kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati. Siapa yang rendah hati, Tuhan berkenan atas kehidupannya. Karena Tuhan menentang orang yang congkak hati. Firman Tuhan di dalam Yakobus ayatnya yang ke-6 menuliskan bahwa Allah menentang orang congkak, tetapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Untuk itu kita sebagai orang Kristen, jangan hanya Kristen KTP, kita jangan congkak. Ini merupakan remind bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu bahwa apa? Allah sangat menentang orang yang congkak. Jangan congkak bro sis, jangan congkak Pak Bu. Karena itu merupakan apa? Batu yang akan membuat kita jatuh. Tetapi apa? Ayat selanjutnya menuliskan, mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita apa? Bukan berarti kita hidup, ya kok saya harus rendah-rendah mulu. Bukan, ya kan? Rendah hati. Rendah hati yang dimaksud apa? Kita harus memberi yang baik kepada orang lain. Rendah hati aja, ya kan? Bukan taruh hati di bawah, bukan. Ya kan? Kita harus tetap rendah hati. Supaya apa? Tuhan terus memeluk kita, memegang tangan kita untuk menuntun kita
menjalani kehidupan lepas kehidupan yang ada. Amin buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini tentang waspadai roh anak sulung. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat remind-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau sangat baik sehingga mengingatkan setiap kami pada malam hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu mari mengajarkanlah setiap kami untuk memiliki hati yang rendah hati, untuk bisa mengasihi walau terus disakiti, untuk bisa mengampuni walaupun sangat sakit dan sangat mustahil. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini yang mengatakan ajarilah kami. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
Lagu ini mengatakan kasih pasti mengampuni, kasih pasti memaafkan. Kasih Yesus kudus tiada batasnya. Hanya kasih Yesuslah yang sangat kudus. Dia tidak melihat seberapa buruk kehidupan saya dan saudara. Dia tidak melihat seberapa jauh dan kelam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak melihat selama ini dalam pelayanan kita selalu menyimpan iri hati, kedengkian. Kita selalu mementingkan diri sendiri. Kita selalu mencari kesalahan orang lain. Kita tidak tahu haknya. Tidak, Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tuhan melihat ketika kita tahu diri. Tuhan, ini saya mau lepas kehidupan saya yang lama. Tuhan, ini saya ingin hapus, saya ingin delete segala iri hati, tidak tahu haknya. Saya ingin melepas rasa diri saya paling benar dari orang lain. Tuhan, ini saya. Mari kita bereskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati saya dan saudara. Tak ada yang tersembunyi. Dia Allah yang kudus, yang sangat kudus. Kita jangan menyia-nyiakan kekudusannya. Kita jangan menganggap enteng kekudusannya, dan kita jangan menganggap enteng akan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami, sehingga Engkau mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, yang menonton live streaming pada malam hari ini, untuk melepaskan iri hati, untuk melepaskan merasa diri paling benar, melepaskan tidak tahu hak, tidak tahu kapasitas. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami memiliki ketiga roh yang sangat tidak benar dalam kehidupan kami. Kami ingin bereskan agar kehidupan kami seturut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu yang semula dalam kehidupan ini. Bagi setiap orang, setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini, Tuhan, Engkau yang tahu kehidupan mereka. Mungkin mereka yang selama ini yang belum bisa melepaskan pengampunan. Saya berdoa dari tempat ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, Engkau sanggup membuat dia melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang sangat menyakiti kehidupannya. Mungkin ada yang menyimpan duka yang sangat kelam dalam hatinya. Tuhan, tolong dalam nama Yesus segala duka digantikan dengan sukacita dalam hidupnya. Mungkin ada yang sedang sakit, saya berdoa dalam nama Yesus pemulihan, lepas pemulihan terjadi atas kehidupannya. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, yang bimbang ragu, Allah mempertetapkan imannya dalam kehidupannya, agar dia tidak ragu lagi untuk menjalani kehidupan ini. Karena di luar Tuhan ada kemungkinan, tapi dalam Tuhan ada kepastian. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur atas remind melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh diberkati hari ini. Terima kasih untuk PDP Jeffrey atas sharing firman Tuhan dan juga pujian dan penyembahan yang boleh menuntun kita di saat menjelang malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus setia dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah kita. Dan terima kasih juga buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, baik di studio maupun asar virtual. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, dan juga semua umat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut beberapa pengumuman untuk kegiatan ibadah kita. Esok hari kita ada ibadah live streaming dan juga ibadah secara onsite, yaitu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya ini bergabung bersama-sama di Ruang Anggrek 2 lantai 7 Kondominium Taman Anggrek, dan juga di channel YouTube GB Taman Anggrek yang secara live streaming. Dan juga ibadah esok akan disertai dengan ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara mengajak anak-anak juga boleh datang beribadah di Ruang Anggrek 2 lantai 7 Kondominium Taman Anggrek di jam 10 pagi. Dan juga di hari Selasa nanti ada faith.com atau Komsel jam 8 malam via Zoom
Link akan dibagikan nanti di hari Selasa, dan di hari Sabtu seperti malam hari ini kita juga tetap ada ibadah secara online di channel YouTube GB Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam setiap ibadah-ibadah kita sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terima kasih buat semua umat Tuhan yang telah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu yang terus rindu untuk memberikan persembahan boleh memberikannya lewat nomor rekening yang telah tersedia di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Dan juga mari kita dukung pelayanan ini dengan like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel GB Taman Anggrek, dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar boleh mendapatkan notifikasi dari setiap ibadah kita yang baru. Dan juga mari follow Instagram GB Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan, dan saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara bersama kita nyanyikan pujian ini, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib kasih Bapak, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati dengan pujian penyembahan, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan, dan biarlah semuanya itu boleh membawa kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah juga Tuhan tolong, Tuhan Kau mengurapi lebih lagi memakai hamba-Mu, bahkan memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan dan juga keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian saat malam hari ini, baik yang ada di studio maupun asar virtual, Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah bersama-sama, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap ibadah mereka tidak sia-sia Tuhan, namun ibadah mereka boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terlebih lagi ketika mereka datang dengan segenap hati mereka boleh diajar dan dibentuk dengan kebenaran firman-Mu sehingga boleh diubahkan, dan kami boleh mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh mengalami mujizat Tuhan, hari lepas hari kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Engkau yang menopang dan menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami di GBI Taman Anggrek. Biarlah juga Tuhan tolong setiap kegiatan-kegiatan ibadah, biarlah juga Tuhan tolong, biarlah semuanya itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, terus menyatukan hati kami untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan dengan talenta, dengan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan. Biarlah kami dapat melayani Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, mampukan kami untuk dapat melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan, tepat seperti yang Tuhan inginkan, itu boleh kami kerjakan. Memberkati lingkungan Kompleks Taman Anggrek dan sekitarnya, di mana gereja-Mu ada Tuhan, biarlah lawatan Allah terus terjadi, dan kami merindukan sekitar jiwa-jiwa yang ada di Kompleks Taman Anggrek ini Bapa, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, dan mereka boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan, dan mereka pun boleh dilawat oleh Tuhan, sehingga kegerakan-kegerakan Allah boleh terjadi ya Bapa, melalui gereja-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Mari terus Engkau menolong menopang
pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, biarlah dengan hikmat yang daripada Allah, dengan hati yang takut akan Tuhan, mereka semua dimampukan untuk boleh membangun bangsa dan negara kami ini, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kemajuan demi kemajuan, bahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Gereja-gerejamu kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan, antar denominasi yang ada, dimanapun saja gerejamu berdiri, dimanapun saja firman Tuhan disampaikan dan diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya ya Bapa. Memberkati hamba-hambamu yang boleh melayani, biar Engkau juga Tuhan menolong mereka, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai gembala, penginjil, pengajar, dan semuanya ya Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka semua dan memampukan mereka semua. Bahkan gereja-gerejamu yang bergumul untuk tempat ibadah, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong. Bergumul untuk pelayanan yang sedang mereka kerjakan saat ini, biar juga Tuhan Engkau tolong semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini kami terus membawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau menerima berkat yang datang yang daripadamu ya Bapa. Dan biarlah kami mengarahkan hati kami kepadamu, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, bimbingan, dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kami semua, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh sampai pada akhir ibadah kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kami terus menghimbau untuk boleh terus berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita, dan juga mari ikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kesehatan kita semua boleh terus terjaga. Sampai jumpa pada ibadah kita esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.